Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sosok wanita penentang kezaliman penguasa. Yang telah terjadi biarlah berlalu, impian biarkan di awang-awang, manfaatkanlah waktumu sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikanlah ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah berulang kali memuji para wanita yang soleha dan beriman. Allah berfirman, Allah telah menciptakan satu contoh bagi orang-orang yang beriman, yaitu perempuan Fir'aun ketika ia berdoa, "Wahai Tuhanku, bangunkanlah buatku sebuah rumah yang dekat denganmu di surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari orang-orang yang berbuat kezaliman." Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Renungkanlah mengapa Allah menjadikan Asiyah radhiyallahu anhu sebagai contoh hidup bagi orang-orang mukmin atau mukminah. Mengapa Allah menjadikannya sebagai permisalan dan gambaran nyata bagi mereka yang ingin mendapatkan hidayah dan melaksanakan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan ini. Betapa cerdas dan teguhnya keimanan wanita ini. Ia hanya mengharap kedekatan dengan Rabb-Nya yang maha mulia, lebih memilih surga Allah daripada istana dunia, berani menentang kesewenang-wenangan Fir'aun yang zalim, lagi kafir, dan menolak untuk hidup di istananya yang penuh dengan budak sahaya dan berbagai bentuk kemewahannya, yakni karena ia hanya mengharap istana yang lebih kekal dan lebih indah di sisi Tuhannya, surganya yang dipenuhi sungai-sungai yang sangat jernih airnya dan tempat yang paling disenangi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah sosok wanita agung dan mulia. Kebulatan tekad dan keteguhan imannya telah membuatnya rela meninggalkan suaminya yang zalim dan menentang seruan kebenaran dan keimanan. Karena keteguhan imannya itu, ia pun disiksa Fir'aun hingga menghadap Tuhannya. Namun, akhirnya Allah menjadikannya sebagai teladan bagi setiap orang mukmin dan mukminah sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan Allah memujinya dan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran dan menyanjung perbuatannya dan mencela perbuatan suaminya yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Padamu terdapat kenikmatan yang melimpah. Kasih sayang Allah pasti datangnya. Meski terasa nan jauh di sana, ia akan tiba laksana kerdipan mata bila sudah saatnya. Saudariku, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Setelah cucuran air mata akan terbit sebuah senyuman, dan setelah malam ada siang. Atas izin Allah, awan kesedihan akan sirna, pekatnya malam akan tersingkap. Segala bencana pasti berakhir dan setiap masalah akan teratasi. Ketahuilah, sesungguhnya engkau akan selalu mendapat balasan terbaik darinya. Bila engkau seorang ibu yang senantiasa mendidik anak-anakmu dengan baik dan benar, mereka kelak akan menjadi para pejuang, pembela, dan penegak agama Islam. Mereka juga akan selalu berdoa untukmu dalam sujud dan ibadah-ibadah malam mereka. Adalah suatu kenikmatan yang luar biasa bila engkau menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Engkau pun harus bangga dan tersanjung bahwa ibu Nabi Muhammad SAW adalah sosok wanita yang berhasil menghadiahkan seorang pemimpin agung dan Rasul yang mulia kepada segenap umat manusia. Sesungguhnya engkau pun bisa menjadi seorang penyeru kepada jalan Allah bagi wanita-wanita lain sesamamu, yakni dengan perkataan yang sopan, pelajaran yang baik, pernyataan yang tegas lagi benar, pembantahan secara baik-baik, dialog secara santun, akhlak yang mulia, dan tingkah laku yang terpuji. Sesungguhnya, dakwah seorang wanita dengan akhlak mulia dan amal-amal solehnya itu lebih efektif dari dakwah para orator dan guru. Berapa banyak wanita yang selalu tetap dikenang karena keteguhan agamanya, kesuciannya, hijabnya, akhlaknya yang baik, kebaikannya dalam bertetangga, dan ketaatannya pada suami. Bahkan beberapa banyak wanita yang keharuman kisah hidupnya terus dikenang,
menjadi bahan nasihat di majelis-majelis taklim dan panutan selain ingin ditiru oleh kaumnya. Dengan menjadi seorang muslimah, engkau sudah mulia. Bila engkau putus asa hanya karena belum mendapat jalan keluar, engkau kemanakan Allah dan kemahakuasaannya. Setiap musibah yang menimpamu karena keteguhan di jalan Allah atas seizinnya akan menjadi penebus dosa. Bergembiralah dengan kabar yang tersurat dalam sabda Rasulullah SAW ini. Apabila seorang perempuan taat kepada Tuhannya, mendirikan sholat 5 waktu yang menjadi kewajibannya dan menjaga kehormatannya, maka ia akan masuk surga Tuhannya. Semua itu mudah bagi mereka yang mendapat kemudahan dari Allah. Maka laksanakanlah amalan-amalan yang mulia tersebut untuk bekalmu menghadap Tuhan yang Maha Pengasih kelak, dan demi kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Taatilah syariat dan berpegang teguhlah pada Al-Quran dan sunnah nabinya, agar engkau menjadi seorang muslimah sejati. Itulah kemuliaan dan kebanggaanmu yang tak terkira harganya, sebab banyak sekali wanita selain dirimu yang dilahirkan di negara-negara kafir. Ada yang beragama Kristen, Yahudi, komunis, dan agama-agama lain yang bertentangan dengan Islam. Sementara engkau, Allah telah memilihmu menjadi seorang muslimah, pengikut ajaran Muhammad SAW dan peneladan jejak Asia radhiyallahu an, Khadijah radhiyallahu an, dan Fatimah radhiyallahu. Selamat berbahagia karena engkau telah mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, melaksanakan ibadah haji, dan mengenakan hijab. Selamat berbahagia karena engkau telah menerima Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Tidaklah sama antara wanita beriman dan wanita kafir. Wahai saudariku, ada satu kenyataan yang akan membuatmu bahagia bila engkau melihatnya, yaitu perbedaan yang nyata antara kehidupan seorang muslimah di negara-negara Islam, kehidupan seorang wanita-wanita kafir di negara-negara kafir. Di negara-negara Islam, para wanitanya beriman, suka berderma, rajin berpuasa, selalu memakai hijab, taat pada suaminya, takut pada Tuhannya, ramah terhadap tetangganya, dan sayang terhadap anak-anaknya. Alangkah bahagianya mereka karena pahala yang besar, ketentraman dan keridhaan Allah senantiasa menyertai mereka. Sedangkan di negara-negara kafir, para wanitanya gemar mempertontonkan kecantikannya di depan umum dan berperilaku jahiliyah dengan memamerkan tubuhnya seperti barang-barang murahan yang dijajakan di kaki lima. Walhasil, mereka pun tak lagi ada harganya, tiada memiliki kehormatan dan juga tak beragama. Bandingkanlah dua fenomena tersebut, engkau akan melihat bahwa dirimu itu lebih bahagia, lebih mulia dan lebih tinggi martabatmu. Segala puji bagi Allah yang berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran 139. Kemalasan adalah awal kegagalan. Tempat paling mulia di dunia adalah pelana kudang perang, dan sebaik-baik teman sepanjang waktu adalah buku. Kami nasihatkan kepadamu untuk tekun bekerja, jangan bosan, malas dan berleha-leha. Bangkitlah, perbaikilah segala sesuatu yang bisa engkau mulai dari rumah atau kantormu dulu. Penuhi semua kewajibanmu, dirikanlah sholat, bacalah Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat, dengarkanlah kaset yang membawa faidah, dan duduklah bersama tetangga dan teman-temanmu hanya untuk membicarakan sesuatu yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Pada saat-saat seperti itulah, insya Allah, engkau akan menemukan kebahagiaan, kelapangan, dan kegembiraan. Jangan sia-siakan waktumu dengan kekosongan, karena hal itu akan mendatangkan penderitaan, kesempitan hati, godaan keraguan, dan kesuraman jiwa yang tidak akan bisa dihilangkan kecuali hanya dengan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Perhatikanlah seluruh penampilanmu, keindahan tubuhmu, pewangian dalam rumahmu, kerapian tempat tinggalmu, dan budi pekerti muliamu saat menemui suamimu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kerabat dekatmu, dan teman-teman wanitamu.
Janganlah engkau lupa untuk selalu menebarkan senyum yang ikhlas serta kelapangan dada kepada mereka. Sekali lagi, jauhilah segala perbuatan maksiat, sebab kemaksiatan adalah pemicu kesedihan, terutama perbuatan maksiat yang sering dilakukan para wanita. Melihat sesuatu yang diharamkan, mempertontonkan kecantikan, berhalwat dengan orang-orang asing, menyerapah, mencelah dan menggunjingkan aib orang lain. Jangan pula engkau mengingkari hak-hak suami dan tidak mengakui kebaikannya. Itulah dosa-dosa yang sering diperbuat kaum wanita, kecuali oleh mereka yang telah mendapatkan rahmat Allah. Takutlah engkau akan murka Allah dan bertakwalah kepadanya, karena takwa adalah penjamin kebahagiaanmu dan keriduannya adalah ketulusan hatimu. Bagaimanapun keadaanmu, engkau lebih baik dari sekian juta wanita. Sepotong roti pinggang itu sudah cukup untukmu, karena masih ada orang yang menutup pintu hanya untuk menyembunyikannya, dan sekian banyak orang hanya bisa membayangkannya. Perhatikan dan renungkan apa yang terjadi di sekitarmu. Bukankah di rumah-rumah sakit masih terdapat sekian ranjang putih yang di atasnya terbaring ribuan manusia yang menderita penyakit kronis dan cacat selama bertahun-tahun? Bukankah di penjara masih terdapat ribuan manusia yang hidup di balik jeruji besi dengan nista dan kehilangan nikmatnya kehidupan di alam bebas ini? Bukankah di berbagai rumah sakit jiwa masih terdapat banyak manusia yang kehilangan akal sehatnya, lenyap kesadarannya dan kemudian menjadi gila? Bukankah di sekitarmu masih banyak fakir miskin yang tinggal di gubuk-gubuk kardus dan kesulitan hanya untuk mendapatkan sepotong roti saja? Bukankah di luar sana masih ada sekian banyak wanita yang harus kehilangan anak-anaknya karena sebuah musibah yang mendera? Bukankah di sekitarmu juga masih ada sekian wanita cacat, tunanetra, tunawicara, tunarungu dan kehilangan sebagian anggota badannya, seperti kaki, tangan, dan lain sebagainya? Bahkan, bukankah di antara mereka juga ada yang kehilangan akal sehatnya atau terkena penyakit kanker yang ganas dan mematikan itu? Lalu, lihatlah dirimu, engkau masih dalam keadaan sehat, sejahtera, aman, tentram dan damai. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah atas segala nikmatnya. Janganlah menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang tidak diridhoi olehnya, seperti berlama-lama duduk di depan televisi untuk menonton acara-acara picisan yang tak bermanfaat dan membuat hati penuh dengan penyakit dan kesedihan, serta membuat jasad kita tidak mampu melakukan kewajiban. Saksikanlah acara-acara televisi yang bermanfaat saja, misalnya acara diskusi, seminar, acara kesehatan, dan berita-berita yang penting bagi umat muslim dan muslimah. Dan ingat, abaikanlah semua tayangan televisi yang tak bermanfaat. Tayangan-tayangan seperti itu hanya akan mengikis rasa malu, kehormatan, dan agamamu. Jangan engkau robek hatimu dengan tanganmu sendiri. Wahai waktu, jika engkau punya sisa yang dibuang manusia, datangkanlah padaku. Hindarilah segala sesuatu yang bisa membunuh waktu. Misalnya, membaca majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, pemikiran-pemikiran kotor, buku-buku sesat, atau roman-roman picisan yang tak bermoral. Sebaiknya, engkau hanya membaca hal-hal yang bermanfaat saja. Misalnya, majalah-majalah Islam, buku-buku ilmiah, dan berbagai jurnal atau artikel yang bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Sebab ada sejumlah buku dan artikel yang bisa menimbulkan kebimbangan jiwa dan mengotori ketulusan hati. Umumnya, penulis artikel-artikel ini telah terkena pengaruh dari budaya-budaya menyimpang yang menyusup ke tengah-tengah kita di negara-negara kafir. Ketahuilah, sesungguhnya di sisi Allah lah kunci-kunci gaib itu. Dialah yang bisa membebaskan manusia dari kerisauan dan kegundahan, maka hendaklah engkau senantiasa bersimpu di hadapannya seraya membaca doa berikut. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari resah dan gelisah, dari sedih dan derita, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pelit dan pengecut, dari lilitan hutang dan tekanan orang zalim. Jika engkau membaca doa ini secara terus-menerus dan juga menghayati makna-maknanya, Allah akan senantiasa mengusir segala keresahan, kerisauan, dan kegelisahan yang menerpamu.
engkau berurusan dengan Tuhan yang maha mulia lagi pemurah. Malam-malam yang pernah berlalu tanpa sebiji kurma pun padanya, semoga kelak menyatukan kita dalam pesta-pesta perjamuannya. Optimislah, sesungguhnya Allah telah menyiapkan pahala yang amat besar untuk setiap amal dan ibadahmu. Dia telah berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang beramal di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan. Quran Surah Ali Imran 195. Allah menjanjikannya tidak hanya kepada kaum lelaki, tetapi juga kepada kaum wanita. Dia juga selalu memuji wanita sebagaimana memuji laki-laki. Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslim, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin. Quran Surah Al-Ahzab 35. Sesuai ayat tersebut, berarti engkau memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, dan pahalamu senantiasa dijamin oleh Allah. Artinya, engkau memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat kebaikan, baik di rumah atau di masyarakat, yang bisa mengantarkanmu pada keridhoannya. Oleh karena itu, jadikanlah dirimu contoh yang baik dan teladan yang patut ditiru oleh anak-anak umatmu. Teladanilah Asia, istri Fir'aun, Maryam alaihissalam, Khadijah, Aisyah, Asma binti Abu Bakar, dan Fatimah radhiyallahu anhu. Mereka dan wanita-wanita lain seperti mereka adalah orang-orang terpilih yang baik, mukminah yang taat, berpuasa dan menunaikan sholat. Allah meridhoi mereka dan membuat mereka meridhoinya. Ikutilah jalan yang telah mereka tempuh dan hayatilah kisah hidup mereka. Niscaya engkau akan menemukan kebaikan, kesejukan, dan ketentraman. Dalam keadaan apapun, engkau selalu beruntung. Katakanlah kepada orang yang mencela kita, setiap kali terjadi perubahan masa, bukankah orang yang menantang waktu yang akan mendapat bahaya? Hendaklah engkau hanya mengharap kebaikan dari Allah semata. Bila kerisauan, kegalauan, dan kesedihan menerpamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya semua itu merupakan penghapus dosa-dosa. Apabila engkau kehilangan salah seorang anakmu, ia kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi di sisi Allah yang Maha Esa. Apabila suatu penyakit menimpa tubuhmu, yakinilah bila penyakit tersebut akan mendatangkan pahala dari Allah dan pahala tersebut senantiasa tercatat di sisinya. Singkat kata, setiap rasa lapar ada pahalanya, setiap rasa sakit ada ganjarannya, dan setiap kefakiran ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan semua balasan itu tidak akan ada yang hilang dari sisinya yang Maha Esa. Allah senantiasa menjaga dan memberikan kepada masing-masing pemiliknya di akhirat kelak.